Pak Sadudin. Karena kalau Ibu jawab pasti jawab lagi. Saya mau mencoba dulu ya berbicara soal barangkali soal filosofi tentang perang. Supaya nanti pemahaman kita ini sama ya, bahwa Indonesia itu mencintai perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Itu ya. Artinya ketika ada agresi yang merenggut kemerdekaan, disitulah Indonesia, wabil khusus Tentara Nasional Indonesia siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Lalu lahirlah doktrinnya disebut dengan defensif aktif. Ya, kalau tidak diserang kami berlatih terus. Jadi jangan ada pemikiran kalau kemudian sudah berlatih kami harus bertempur dengan siapa, mencari musuh. Itu tidak sesuai dengan filsafah bangsa dan tidak sesuai dengan doktrin yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Itu perlu dicatat dan didalami oleh kita. Saya tidak akan berbicara soal OMSP ya. Kemudian saya tidak akan berbicara soal pasukan tempur tadi. Ya, saya tidak berbicara soal strategi, kemudian masalah-masalah HAM dan sebagainya. Saya akan batasi sekarang pada bagaimana mencari solusi supaya ini judul ini tidak terjadi lagi untuk ke depan. Mari kita buka satu persatu. Saya berbicara dengan data ya. Kalau berbicara tadi Pak Sutioso bicara pasukan tempur, kemarin yang melakukan penyerbuan itu mohon maaf bukan dari pasukan tempur, dari unsur pelayanan, para pengemudi, pelayan dan sebagainya. Dan dari beberapa satuan, saya tidak mau menyebutkan satuannya, termasuk pengemudi. Nah, begitu ya. Jadi bukan dari pasukan yang terlatih tinggi dengan kesiapan yang tinggi. Nah, begitu. Kemudian dipakai untuk melakukan katakanlah perusakan terhadap aset-aset negara. Tidak, Pak, tidak. Jadi mungkin kita berbicara dari fokus itu ya. Saya akan berbicara karena tadi banyak ini soal kesejahteraan. Kalau kesejahteraan berbicara itu adalah dukungan atau gaji yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Baik TNI maupun Polri sama berdasarkan aturan perundang-undangan dan kemudian diatur melalui anggaran belanja negara APBN. Ya, kalau Komisi 1 ya dalam hal ini anggaran militer. Kalau Komisi 3 anggarannya kepolisian melalui prosedur ya, melalui prosedur yang benar. Jadi kalau menurut hemat saya sebagai contoh begini ya. Contoh prajurit 1 dengan masa dinas 7 tahun, gajinya itu 3,7 juta. Tunkinnya, tunjangan kinerjanya itu 2,2, jadi 5,9. Ya. Bayangkan sekarang bandingkan dengan Bribtu. Nah kalau di TNI itu adalah Sersan 1, masa dinasnya sama, gajinya 4,2, tunjangannya 2,6, 6,8, hanya beda sedikit. Prajurit dengan bintara dengan sersan, sama dengan juga brigadir dengan sersan di TNI. Jadi sama lah, tidak ada perbedaan seperti itu. Ya. Jadi menurut hemat saya ini tidak bisa. Kalau tadi berbicara misalnya soal ada perbedaan yang mendasar negara membedakan antara TNI dan Polri, no, tidak. Saya bisa jadi saksinya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita berbicara soal reformasi. Ya, saya mengalami, Pak Karni, ya. Dulu itu untuk menjadi anggota DPR seperti saya kan ditunjuk 100 orang, kolonel, brigjen, kemudian maijen, bahkan ketua fraksinya saya masih ingat Pak Priyadi Letjen. Nah, begitu 100 orang. Tunjuk A, B, C, dikeluarkan surat perintah. Sekarang untuk jadi anggota DPR seperti saya nih
ya sudah mau ketiga kali ini, saya harus ngetok pintu door to door dari satu pintu ke pintu, ya kemudian mencari substansi yang baik untuk dibicarakan dengan masyarakat dan dijanjikan kepada masyarakat, kemudian untuk meminta saya mewakili mereka. Jadi perjuangan itu perjuangan bersifat demokrasi dengan seperti masyarakat lain, ya begitu. Dulu bupati, wali kota, kemudian gubernur itu ditunjuk, ya. Sekarang saya pernah ya mencoba nyalon gubernur walaupun kalah, mungkin bukan kalah, kurang suara ya, ya begitu ya. Lalu saya harus juga kampanye, mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Ini situasi demokrasi, ini masalah mindset. Saya tidak bisa menangisi masa lalu, nggak bisa. Begitu, ini real ya. Dan peran itu ya berdasarkan apa? Perbedaan peran baik TNI maupun polisi. Pertama adalah Undang-Undang Dasar. Yang kedua TAP MPR. Ya. Ketiga ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Ada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Itu semua, jadi kalau ada tupoksi yang berbeda antara TNI dan polisi, itu adalah kehendak rakyat, kehendak negara, bukan kehendak mereka perorangan, tidak. Jadi kalau menurut hemat saya, mindset kita harus segera dirubah, zaman sudah berubah, undang-undang sudah berbeda, fungsi berbeda. Nah sekarang ketika berbicara fungsi Bang Kardi ya, lalu ada yang mengatakan, aduh peluang, ada nih. Peluang apa? Mengakses ke publik dan bertambah rezeki, bisa jadi ada seperti itu. Tapi harus dilihat juga, kalau berbicara peluang di, katakanlah ya, saudara-saudara kita di Polri juga berbeda juga. Lihat kita, misalnya Satuan Brimob, kan beda juga dengan Satuan Lantas. Jadi tidak bisa juga kalau dilihat secara gamblang bahwa kita harus cemburu pada hal-hal seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya ini perlu pemahaman Pak Kardi ya. Pemahaman itu sudah didapat. Contohnya para panglimanya, jenderalnya sampai dengan kapten, bahkan komandan kompi, komandan batalion, menurut hemat saya sudah ada ya. Kemudian koordinasi yang baik. Sekarang yang perlu kita garap itu adalah unsur tamtama, Pak. Unsur tamtama. Ini, dan saya akan jelaskan seperti apa tamtama sekarang ini. Kasus di Ciracas itu, Pak, itu adalah tamtama lulusan didikan tahun 2018, baru 2 tahun dinas. Bandingkan waktu saya menjadi komandan peleton, komandan kompi, tidak serubet ini. Karena apa? Dulu kan prajurit TNI itu juga sama seperti sekarang. Direkrut dari mana? Dari publik, dari masyarakat. Dari mana? Mungkin dari terminal juga. Mungkin dari mana? Dari tempat narkoba juga. Walaupun ada seleksi, tapi tetap saja seleksi itu tidak menjamin menghasilkan orang-orang terbaik. Saya masih ingat, ya, ada seorang lulusan aliyah lalu menjadi bintara polisi. Tetap saja walaupun lulusan aliyah dia melakukan tindakan kejahatan merampok. Ya, 2 orang lagi itu. Jadi tidak bisa jaminan kalau sumbernya itu. Nah, sekarang ya sumber yang direkrut tahun 2018 itu kan dengan era mereka ya di terminal mungkin sudah kenal mereka karena nganggur kan, lulus SMA nganggur, kemudian bekerja ya mohon maaf mungkin jadi apa di terminal, kemudian juga ya tidak semua orang kemudian menikmati hidupnya dengan baik ya, kehidupannya dengan baik sebelum masuk menjadi TNI, mungkin jadi apa saja dan lain sebagainya, direkrut, mungkin juga geng motor dan lain sebagainya. Ya, kasus ini prajurit 2, Prada MI itu adalah angkatan. Yang bergerak itu adalah angkatannya dan bukan hanya dari angkatan darat saja.
ada angkatan laut, ada angkatan udara yang berada di komplek perumahan sekitar Polsek Ciracas itu. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, ya itulah kasusnya. Mari kita sekarang ya fokuskan di dalam apa? Membina, melatih, mendidik mereka para tamtama ini ya untuk supaya tidak terulang kembali. Termasuk perketat seleksinya ya. Dan mungkin Bang Karni ya, saya sekarang ini melihat secara nasional, grand nasional ya, itu mungkin ada friksi-friksi, bahkan terjadi benturan-benturan antar ormas ini dengan ormas ini. Tidak mustahil ini juga by design. Ya, terjadinya friksi, benturan antara TNI dan Polri seperti mungkin tahun-tahun 65-an. Ya, jadi ini juga harus kita waspadai oleh aparat intelijen dan lain sebagainya, harus dikaji. Yang menggerakkan ini, bayangkan saja hanya dengan WA satu kali, guru teman-temannya satu angkatan hampir 100 orang datang dan tanpa tanya, tanpa reserve apapun, langsung saja melakukan penyerbuan. Begitu selesai ditanya ada apa? Aku juga tidak tahu. Nah, jadi ini masalah ketahanan sekali lagi ketahanan. Jadi bukan bersumber dari hal-hal seperti ini ya. Saya mungkin ingin juga menyampaikan soal juga banyak ya oknum pensiunan ya. Seperti saya mungkin ya, teman-teman saya. Polri itu anggarannya besar sekarang ya. Polisi besar ya. Kemudian TNI sedikit. Begini, soal anggaran itu kan soal kemampuan negara. Lalu ada prioritas, ada diatur oleh Kementerian Keuangan, dibawa dan diskusikan dengan Banggar di DPR, didiskusikan lalu sesuai dengan matrik-matrik rencana penggunaannya, pembelanjaannya dilahirlah. Misalnya tahun 2020 ini polisi dapat 107 triliun. TNI ya dapat 117 triliun sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan apa? Anggaran yang dimiliki oleh negara. Ya, jadi dan bukan untuk kepentingan pribadi perorangan. Anggarannya gede polisi. Ya bukan dibagi-bagi kepada anggota polisi, tidak juga. Di TNI juga tidak dibagi-bagi untuk anggota TNI juga. Jadi ini perlu dipahami oleh kita semua. Kembali lagi, mindset, pemahaman situasi secara komprehensif, kafah, itu harus kita yakini ini. Tanamkan kepada siapapun di seluruh satuan itu ya. Kalau juga kecemburuan soal misalnya jabatan, saya ada datanya, misalnya saja. Dan kalau ini kan kewenangan presiden Pak Karni ya. Di Angkatan Darat atau TNI ya, ada Pak Menko Polhukam, mohon maaf bukan Polhukam, Menko Maritim, nah itu kan TNI. Kemudian Menhan, itu kan jabatan sipil diisi oleh tentara. Kemudian Menkes, kemudian ada KBSSN, kemudian ada Basarnas, kemudian KSP, ada BNPB. Di polisi ya, itu juga ada Mendagri, kemudian juga Kabin, Kabulog, ada 2 dirjen, 1 sekjen dan 1 ketua KPK. Kalau mau dilihat sama jumlahnya, jadi tidak perlu juga dipermasalahkan menjadi iri-irian, ya, kemudian menjadi saling curiga dan lain sebagainya. Yang paling penting menurut hemat saya, siapapun mendapatkan tugas apapun Bang Karni, mari kita berkarya untuk bangsa dan negara supaya lebih baik lagi. Itu saja menurut hemat saya. Baik. Saya pikir closing dari Letjen Purnawirawan TNI TB Asaduddin, itulah kesimpulan malam ini. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Akhirnya pemirsa, kami diskusikan, Anda simpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.